kita ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKI Menteng. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya ya? Tante Mei berharap semuanya sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Laksanakan 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker kemanapun kalian mau pergi. Ya, anak-anak, sebelum kita berdoa untuk awal ibadah ini, kita mau nyanyi dulu. Hati-hati gunakan tanganmu. Semuanya bisa lagu itu ya. Oke, kita nyanyi bersama yuk. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Yang kita berbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Anak-anak, mari kita berdoa dengan sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pimpin kami dalam satu pekan yang lalu, dan hari ini kami sungguh sangat bersuka cita dalam mengikuti ibadah online ini dengan teman-teman kami. Tuhan, Engkau berkati ibadah ini dan Engkau yang memimpin kami di dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, pagi hari ini Tante Mei juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk Kakak Jos yang sudah membantu mengiringi lagu-lagu untuk ibadah sekolah minggu ini. Dan jangan lupa anak-anak tulis absen di komentar ya. Minta tolong sama papa dan mama untuk menuliskan nama anak-anak semuanya ya. Oke, kita tulis dulu absen. Di sekolah minggu maupun di sekolah kita diajarin untuk berbuat baik dan tidak pernah bohong ya. Kalau di rumah kadang-kadang kita iseng, kita bohong sama adik kita, bohong sama orang tua kita. Misalnya sembunyiin mainan adik, bilang, "Kakak, mainan adik ada di mana?" "Oh, kakak nggak tahu." Nah, ya, itu memang kecil. Itu memang sepertinya tidak tampak sekali ya, tetapi dari iseng itu lama-lama nanti akan menjadi besar. Bohong. Nah, jangan lakukan itu ya, Dedek. Nah, anak-anak, kalian mau Tante Mei ajak nyanyi lagu supaya stop dari bohong itu. Karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan ya. Yuk kita sama-sama menyanyi lagu Stop Ku Mau Katakan ya. Ayo kita sama-sama.
diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ya, anak-anak kita sudah diajarkan untuk selalu berkata jujur, ya. Kita di dalam kelas, waktu belajar, bermain bersama dengan saudara kita, adik kita juga belajar berlaku jujur. Apalagi di dalam sekolah kita, waktu ulangan. Karena kita sudah rajin belajar, kita tidak akan mencontek. Kita berani katakan tidak akan mencontek dan kita akan tampil beda. Bisa kan lagi itu anak-anak? Berani tampil beda. Yuk kita sama-sama ya. Saat iblis merayuku, ku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Mu teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri puji-pujian, kita akan persembahan. Dan seperti minggu-minggu lalu, selama ibadah online ini, persembahannya masukin amplop, dititipin dulu ke papa mama. Nanti kalau sudah ibadah bersama-sama, ibadah offline, kita persembahkan persembahan kita ke gereja. Ya, anak-anak, kita mau persembahan. Nah, sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu lagu persembahan. Ya, ayo sama-sama anak-anak. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan
persembahan kita ya. Kita berdoa dengan sikap yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berkati kami, Engkau sudah berkati Papa dan Mama setiap hari. Engkau juga berkati kesehatan kami. Tuhan, saat ini kami datang bawa persembahan, terimalah dan sucikanlah persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, untuk puji-pujiannya kita lanjut dengan firman ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita panggil Kakak Rinela. Kakak Rinela, silahkan. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Tadi kita sudah menyanyikan puji-pujian ya bersama Tante Mei. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita yang terambil dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dan menyimak dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum mendengarkan cerita, kita saksikan dulu video yang akan ditayangkan sebentar ini ya. Esokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Anak-anak, pada adegan terakhir video tadi, kita lihat ya bahwa para imam kepala, orang-orang Farisi, menyerahkan sejumlah uang kepada para serdadu yang bertugas menjaga kubur Yesus. Supaya apa ya anak-anak? Supaya para serdadu itu
tidak menceritakan pengalaman mereka yang sebenarnya. Terjadi gempa bumi yang sangat hebat di kubur Yesus yang menyebabkan para perserdadu itu terjerembab jatuh dan mereka melihat malaikat membuka pintu kubur Tuhan Yesus dan mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur sehingga para serdadu itu ketakutan dan lari. Itu peristiwa yang sebenarnya terjadi. Tetapi karena telah dibayar oleh para imam kepala dan orang Farisi, serdadu-serdadu itu mengatakan bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Berarti mereka tidak menceritakan keadaan yang sebenarnya, alias berbohong. Padahal berbohong itu kan dosa. Dalam 10 perintah Allah, salah satunya berbunyi, janganlah kamu berdusta. Nah anak-anak, lalu siapa dong yang berdusta? Siapa dong yang berdosa? Apakah para imam kepala dan orang-orang Farisi yang menyuruh berbohong? Atau para serdadu yang mau disuruh berbohong? Betul, mereka sama-sama berbohong, mereka sama-sama berdosa. Nah anak-anak, mereka bersekongkol, para imam kepala, orang Farisi, dan para serdadu itu kemana-mana mengatakan bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Padahal bukan itu yang terjadi sebenarnya. Berarti para serdadu, para imam kepala, dan juga orang-orang Farisi menyebarkan berita bohong yang dalam zaman now ini dikenal sebagai hoax. Mereka pun sudah menyebarkan hoax. Bedanya waktu itu memang belum ada Facebook, belum ada WhatsApp. Nah anak-anak, akibatnya sampai saat ini banyak orang Yahudi yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, gimana dengan kita anak-anak sekolah minggu GKI Menteng? Apakah kita mau berbohong? Mau menyebarkan berita bohong? Tentu tidak ya. Kita juga nggak mau dibilang maaf bohong kita kecil. Misalnya kita dapat ulangan nilainya 6. Terus bilang sama mama, "Mah, aku dapat nilai 8." Terus kita bilang, "Nggak apa-apa deh, 6 sama 8 kan bedanya cuma 2. Kecil. Daripada kita bilang nilai kita 6 tapi bohong sama mama bilang 9. Kan lebih besar bohongnya." It's salah, sama aja. Bohong ya bohong. Juga kita nggak bisa bilang, "Aku kan berbohong supaya nggak mengecewakan orang." Contohnya, kalau kita udah terlanjur janji sama sahabat kita nanti sore diajak main dan pergi bareng, tapi terus baru ingat ada PR yang belum selesai. Wah, gimana ya nanti sahabat kita itu kecewa karena nggak jadi pergi dan main bareng. Lalu kita bilang sama teman kita itu, "Maaf ya, nggak bisa pergi, nggak bisa main bareng, aku lagi sakit." Padahal sehat. Cuma karena nggak mau bikin sahabat kita itu kecewa, kita bilang kita sakit. Itu juga bohong, itu juga dosa. Walaupun kita bilang kita kan nggak mau ngecewain sahabat. Enggak, itu juga bohong, dosa. Demikian anak-anak cerita kita pada pagi hari ini ya. Sekarang kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan cerita dari Alkitab. Ajar kami untuk mengikuti dan mentaati firman-Mu dengan tidak mau berbohong. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kembali di pagi hari ini kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas kita di sini adalah pintu kubur Tuhan Yesus yang terbuka. Nah, begini caranya ya anak-anak, kita saksikan. Anak-anak, untuk aktivitas kita pagi hari ini, kita memerlukan kertas karton berukuran 16 x 23 cm, kemudian origami berwarna coklat, berwarna terang, dan juga stik es krim. Lalu kita memerlukan lem, alat tulis, gunting, penggaris, dan isolasi. Kita sisihkan dulu. Pertama-tama, untuk origami berwarna coklat, kita beri gambar lengkungan seperti ini anak-anak. 2 ya. Gunting lengkungan ini, kemudian juga lengkungan yang di dalamnya kita juga gunting. Kita mendapatkan bentuk seperti ini. Bagian yang selebar 2 cm ini kita beri lem, tapi di bagian ujung-ujungnya saja. Lalu kita tempelkan di karton seperti ini. Untuk yang lengkungan yang besar, kita beri lem, yang tadi telah kita tempelkan seperti ini. Kemudian bagaimana halnya dengan lengkungan yang ini? Lengkungan yang ini kita tempelkan pada stik es krim. Seperti ini anak-anak. Kita taruh dulu origami yang berwarna terang. Kita beri garis dengan lebar kurang lebih 0,8 cm. Kita gunting, pilah menjadi berukuran 6 cm dan 3,5 cm. Kita bentuk salib, membentuk salib. Kita bisa masukkan seperti ini anak-anak. Kan tadi nggak semua dilem ya, hanya di bagian ujung-ujungnya. Nah, jadi ini seperti pintu kubur Tuhan Yesus yang terbuka seperti ini anak-anak. Jadi ini bisa kita tutup, bisa kita buka. Dan salib ini menandai Tuhan Yesus sudah bangkit dari kuburnya. Demikian anak-anak aktivitas kita pada pagi hari ini. Anak-anak, tadi kita telah melihat cara untuk melakukan dan membuat
pintu kubur Tuhan Yesus yang terbuka. Kita juga sudah mendengarkan cerita dari Alkitab mengingatkan kita untuk jangan berbohong. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Dadah.